Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Berjumpa lagi dengan saya Cindy Fatika Putri dari kelas 11 IPA SMA Negeri 18 Oki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi pada bab APBN dan APBD pada subbab pengertian, fungsi, dan tujuan APBN dan APBD. Apa itu APBN dan juga APBD? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sedangkan APBD atau Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran baik APBN maupun APBD berupa daftar rincian penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Anggaran terdiri dari penerimaan dan juga pengeluaran. Penerimaan negara berupa pendapatan dan hibah yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pengeluaran negara terdiri dari pembiayaan dan belanja pemerintah. Pembiayaan negara berupa pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Adapun belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Fungsi APBN dan APBD. Sebagai rancangan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, APBN memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi APBN yang satu ini dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Contoh fungsi distribusi APBN yaitu memberikan subsidi BBM, bahan pokok dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka pemerintah dapat menstabilkan perekonomian dengan cara menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Yang keempat yaitu fungsi otorisasi. Fungsi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan pada rakyat. Yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatannya dalam 1 tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun rapi, negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Yang keenam yaitu fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah.
Apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan? Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Kemudian tujuan penyusunan APBN. Selain pengertian dan fungsi APBN, ada beberapa tujuan penyusunan APBN yang perlu kita ketahui. Antara lain, 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. 2. Menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. 3. Meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. 4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 5. Membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. 6. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. 7. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan. Fungsi dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu berfungsi anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi. Anggaran negara wajib memerhatikan keadilan dan kepatutan. Keenam yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Lalu apa tujuan dari APBD? APBD bertujuan sebagai pedoman penerimaan serta pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.